Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizin, NIM 02631 dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Fakultas Ilmu Komputer, kelas D3 TI 01. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial instalasi dan konfigurasi proxy server pada Debian, dan untuk pengujiannya nanti saya menggunakan Windows XP dengan VirtualBox. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Oke, baiklah, kita akan mulai tutorialnya. Sebelumnya kalian pastikan dulu sudah menginstal Oracle VM VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox ya. Kalian juga bisa menggunakan software lain yaitu VMware Workstation. Tapi di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox. Terlebih dulu sudah menginstal. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan Windows XP dan Debian. Di sini pada Debian ini adalah untuk konfigurasi dan instalasi proxy-nya nanti. Dan untuk Windows XP ini yaitu untuk pengujiannya ya. Pengujian proxy. Baik, di sini saya akan memperlihatkan ini. Terlebih dahulu kita coba klik setting terlebih dahulu, masuk ke dalam menu network, ini advance. Pastikan ada dua adapter ya di sini. Ada adapter 1 dan adapter 2. Untuk adapter 1 di sini attach to host only adapter. Terus yang ini virtual host only. Tapi biasanya sih memang satu kayak gini. Oke, di sini yang adapter type ini saya milih ini Intel desktop empty, yang bagian promiscuous mode ini saya pilih low all. Dan adapter 2 ini centang dulu. Kemudian yang di sini attach to bridge adapter, yang ini Intel wireless soalnya saya menggunakan WiFi. Yang di sini Intel sama kayak adapter 1 ya, di sini Intel Pro MT desktop. Yang promiscuous kita pilih low all. Oke. Kalau VMS nanti itu buat yang di Windows XP, yang ini centang juga kabel connected. Pastikan terlebih dahulu ini empty ya, ini di sini empty. Oke, langsung saja kita start Debian-nya. Di sini saya sebelumnya sudah men-setting DHCP server ya, untuk mempermudahnya. Nah, terlebih dahulu kita juga sudah membuat atau sudah menginstal Debian ya. Di sini saya sudah menginstal Debian 7. Dan pastikan juga kalian sudah mempunyai file ISO. Saya sudah mempunyai file ISO 3. Nanti ISO-nya ini saya taruh di link deskripsi yang ada di bawah ini. Di situ sudah tertera banyak ya, di situ ada ISO banyak, tapi ini ukurannya besar-besar semua. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam login ya, ini login root. Masukkan username, enter passwordnya. Oke, jika sudah seperti ini kita masuk ke dalam super user, kita tuliskan su. Kita masukkan password kembali. Nah, di sini sudah masuk ke dalam Debian ya, kita clear saja. Ini kita akan melakukan proses instalasi proxy. Yang pertama-tama pastikan terlebih dahulu kalian sudah menginstal 2 ISO ya. Untuk pembuktiannya saya tunjukkan dengan nano etc apt source.list. Nah, di sini maka akan
tampil dua binary ya. Ini di sini ada binary 1 dan binary 2. Nah, maka ini sudah terinstall 2 ISO ya. Oke, lalu kita Ctrl X saja, kita clear. Kemudian kita melakukan proses instalasi proxy server dan mengetikkan apt get install squid. Oke, kita enter saja. Nah, di sini ada perintah do you want to continue. Kita klik Y saja. Nah, di sini kan untuk press enter ini ya, kita masukkan file ISO yang kedua. Soalnya di sini belum kecentang nih. Nah, maka kita centang terlebih dahulu, klik device optical drives, nah, kemudian ISO-nya yang kedua ya. Kita klik enter saja. Tunggu proses instalasinya sampai selesai. Selesai ya proses instalasi proxy server. Kita clear dulu. Kita masuk ke dalam directory etc squid. Oke, kita sudah masuk di squid. Kita klik ls. Nah, sini maka belum ada URL dan key, soalnya kita belum membuat ya di sini. Kita melakukan konfigurasi dulu. Nano squid.conf untuk konfigurasinya. Pertama-tama kita mencari ini http, Ctrl W untuk pencarian, http _port 3128. Kita enter saja. Oke, di sini seperti ini. Untuk konfigurasinya kita tambahkan script atau coding ya. Codingnya ini ditulisin transparent. Oke, kemudian ini ada change underscore mem 16 spasi mb. Kemudian change underscore mgr spasi. Nah, di sini mgr itu untuk apa ini? Untuk misal nanti linknya itu kan sudah ke banned dan di situ ada menghubungi kontak gitu loh. Di sini saya tuliskan kontak email saya aja ya. Gmail.com. Nah, nanti ini email saya ini akan tertera pada page ke banned ya. Maksudnya halaman yang sudah ke banned, nanti akan muncul kontak ini. Ini visible spasi hostname proxy.norfaizin.net. Oke, baik. Kemudian langkah selanjutnya kita pencarian lagi dengan mengetikkan Ctrl W pada keyboard. Oke, kita cari ACL Connect. Enter saja di sini. Nah, di bawah sini kita tambahkan sedikit konfigurasi, yaitu ACL URL DST domain, kemudian ini etc, dan ini adalah untuk pembuatan folder URL ya, ini squid/URL. Oke, kita ini yang bagian key nya ACL key URL rejects. Nah, di sini etc/squid/key. Nah,
Oke, lalu kita tuliskan kembali ACL LAN src. Sini 0/4. Baik, oke, sudah seperti ini. Yang ini tambahkan http _access spasi deny URL. Ini http /access deny key, http _access allow LAN, dan ini http access allow all. Oke, baik, seperti ini konfigurasinya. Kemudian kita pencarian kembali, Ctrl W pada keyboard, dan http _access, kemudian deny all. Nah, bukan yang ini ya, kita ke bawah saja. Nah, di sini nih, di bawah end finally ini ada terdapat http _access. Kita tambahkan saja pagar ya, untuk menonaktifkan ini. Baik, ini kita Ctrl X saja. Sudah selesai konfigurasinya. Ctrl X, Y, kemudian enter. Oke, di sini saya akan membuat URL yang akan kita ban atau kita blok supaya klien kita itu tidak bisa membuka URL yang sudah kita blok ini ya. Fungsi proxy itu seperti itu. Kita tuliskan saja nano URL. Nah, kan terdapat lembaran kosong kayak gini ya. Ini kita tuliskan saja mungkin kata kasar gitu ya, kata kasar.com, kemudian mantan gitu ya, mantan om. Sini apa ya, bodoh.com. Oke, di sini saya sudah menambahkan URL kata kasar.com, mantan.com, dan bodoh.com. Oke, kita Ctrl X saja untuk menyimpannya. Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita menambahkan key ya. Kita tuliskan saja nano spasi key. Oke, ini key. Kita tuliskan saja kata kasar. Terus enter. Ini mantan. Kemudian ini bodoh tadi ya. Oke. Untuk pengecekan konfigurasi gagal apa tidaknya, kita tuliskan saja squid spasi strip z. Di sini saya salah konfigurasi bagian visible-nya ini ya. Oke, kita masuk kembali ke nano squid.conf. Kita cari saja bagian Ctrl W, http _port 31 spasi 3128. Oke, di sini kita kurang underscore ya, bagian visible seharusnya kita kasih underscore. Nah, proxy.domain kita sendiri. Oke, kita Ctrl X, Y, enter saja. Sekarang kita melakukan pengecekan konfigurasi kita apakah sudah benar atau salah. Kita tuliskan saja squid spasi strip z. Nah, di sini sudah terdapat squid is already running process ID. Kita clear saja. Kita LSD. Nah, di sini kan sudah terdapat key, terus squid, lalu squid.conf, lalu URL. Nah, sekarang kita melakukan proses restarting ya. Proses restarting. Kita service squid restart. Squid restart. Oke.
Oke, restart deh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini maka proses instalasi dan konfigurasi proxy kita sudah selesai. Dan sekarang yaitu tahap pengujiannya ya. Kita clear saja. Biar rapi, kita masuk ke dalam directory kita sendiri. Oke. Nah, baik. Sebelumnya di sini saya sudah melakukan DHCP ini ya. Kita akan ngetes terlebih dahulu. Di sini saya akan membukakan virtual Windows XP saya. Kita klik setting terlebih dahulu. Di bagian network ini ada satu adapter saja di sini. Pastikan enable network adapter, yang adapter 1 host only adapter. Kemudian ini sama seperti tadi 1000 MT desktop. Nah, bagian promiscuous mode ini low VMS ya. Oke, lalu kita start. Oke. Nanti ini saya juga akan menyediakan link download Windows XP ya di deskripsi. Nanti saya siapkan juga supaya lengkap gitu ya. Baik. Oke. Sudah ada. Di sini saya coba melakukan uji default rootnya, maksudnya melakukan ini. Oke, di sini belum ya, soalnya saya belum mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita open, kita cek adapter setting. Ini kita lakukan menjadi Opten aja ini. Opten apa? Ini sudah Opten. Oke, kita ini X minimize saja. Jadi kita split layer, kita refresh terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan proses restarting DHCP ya. /etc/init.d/isc dhcp server restart. Proses restarting DHCP-nya ya. Oke, sekarang kita melakukan start, mulai kembali. Start. Oke, kita akan menuju ke Task Manager. Lalu kita enter bagian DHCP-nya. Sebentar. Oke, di DHCP ya. Di sini sudah ada 3 ya, ini VBox Net DHCP X. Nah, di sini kita enter saja. Kita masuk ke CMD Windows 10 kita. Ctrl R CMD. Kita tuliskan IP config/release. Nah, di sini pasti kalau jika Anda menuliskan IP config release, maka koneksi internet Anda akan tanda seru ya di sini. Maka akan tanda seru. Setelah itu kita renew saja. Nah, ini akan memakan sedikit waktu ya. Nah, di sini kan akan muncul DNS kita ya. Di sini sudah muncul Norva EasyNet. Dan ini IP kita. Nah, muncul IP kita. Oke, coba kita jalankan website atau web default dari
IP kita yang sudah kita buat. Kita ketikkan saja Nurfaizin. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini nggak bisa default, ini default dari IP saya. Baik, nah ini kita close saja, ini kita perbesar. Di sini kita juga mengkonfigurasi IP-nya supaya IP di Windows ini sudah terkait dengan di Debian, maksudnya sudah terkait pada Debian, bisa mengeping gitu loh maksudnya. Kita klik saja Windows R cmd, kita coba cek ipconfig aja. Nah, sebelumnya ini kan gini ya, ini IP-nya belum seperti yang kayak di Debian, belum 31 itu nih saya ya. ipconfig spasi /release. Nah, oke, nggak apa-apa muncul kayak gini. Kemudian kita renew lagi. Nah, baik, di sini sudah muncul domain name server dari Debian saya ya, ini Nurfaizin.net, dan ini sudah muncul IP yang ada di Debian, maka ini sudah terkoneksi pada Debian saya ini. Seharusnya jika kita ping DNS itu, maka hasilnya TTL. Nah, ini sudah TTL nih, maka seharusnya kita jika menjalankan di Internet Explorer ini tidak masalah. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Besar saja. Toolsnya ini kita matikan dulu. Oke, maaf, nah ini coba deh. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini juga sama seperti yang di ini di Firefox pada Windows 10 saya. Ini DNS-nya seperti ini, kata-katanya juga seperti ini. Lalu kita coba uji cobakan proxy-nya. Klik tools, kemudian internet option, lalu connection LAN setting. Nah, di sini kita centang bagian proxy server yang bertuliskan use a proxy server for your LAN. Bla bla bla. Di sini tertera IP kita masing-masing ya di sini. IP saya 31. Untuk port ini 3128. Ini sudah default dari proxy-nya seperti ini. Kita oke saja. Kita oke. Kita coba ujikan URL yang sudah kita blok tadi ya, katakasar.com, ada mantan.com, kemudian ada bodoh.com. Kita ujikan satu persatu ya. Katakasar.com. Nah, maka akan terjadi error seperti ini. The request URL could not be retrieved ya, di sini. Nah, ini kan katakasar.com, akses di net. Your chat administration is nurfaiz.cetak@gmail.com. Nah, di sini kan sudah muncul email saya. Nah, di proxy nurfaizin.net. Nah, kata kasar, kemudian mantan.com. Nah, nggak bisa nih seperti ini munculnya. Ini juga administrator is faiz.cetak@gmail.com. Oke, bodoh.com. Nah, juga seperti ini. Nah, begitulah tutorial dari saya mengenai instalasi dan konfigurasi proxy server pada Debian dan menggunakan VirtualBox. Sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika ada salah kata atau penyampaian dalam tutorial kali ini, semoga tutorial ini bisa membantu Anda dan bermanfaat. Jika ada kesalahan atau error, kalian bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mungkin saya bisa sedikit membantu. Oke, saya Nur Faizin, NIM 02631 dari Universitas Dian Nuswantoro. Tetap semangat, jangan menyerah, dan teruslah berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.